Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah, ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law 'allamtahu aw law 'udtahu lawajadtani indahu. Ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Ya bani Adam, istasqaituka falam taskini. Qala ya Rabbi askika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam taskihi. Amma alimta annaka law saqaituhu wajadta dhalika indi. Rawahu Muslim. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat, ya bani Adam, wahai anak Adam, saya sakit tetapi kamu tidak menjenguk saya. Maka anak Adam manusia mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana saya menjenguk engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ama alimta, apakah kamu mengetahui anna abdi fulanan maridho, bahwasanya hamba saya namanya adalah fulan, dia ini sakit tetapi kamu tidak mau menjenguknya. Amalimta, ketahuilah, annaka law uttahu, seumpama kamu itu menjenguknya, lawajadtani, kamu sungguh akan menemukan saya indahu, di sisinya. Jadi ini adalah suatu akhlak yang baik kalau seseorang itu mau memikirkan saudaranya yang seiman, entah itu tetangganya, entah itu teman kerjanya, entah itu adalah siapa saja. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berakhlak yang baik. Di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Maka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada manusia, wahai manusia, wahai anak Adam. Kita ini anak Adam semuanya. Saya itu dalam keadaan sakit, tetapi kenapa kamu tidak menjenguk saya? Aku ki loro. Kenapa kamu tidak menjenguk saya? Maka manusia mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana saya itu menjenguk engkau, padahal engkau itu adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah berfirman, apakah kamu tidak tahu hamba saya fulan tonggomu niku loro, teman kamu sakit, falam ta'uduhu, tetapi kamu tidak mau menjenguknya. Tidak mau menjenguknya. Teman kita sakit, kita nggak mau menjenguk. Ama alimta,
ketahuilah seumpama kamu itu menjenguknya, la wajadtani indahu, sungguh saya itu berada di sisi dia. Ini adalah sebuah permisalan saja. Jadi kalau seseorang yang temannya sakit kemudian dia ini tidak mau menjenguknya, nanti juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan kae lho lara. Lah sampean kok ora gelem jenguk. Padahal fulan niku nggih padha-padha hambanya Allah. Kita juga hambanya Allah, teman kita juga hambanya Allah. Tetapi kenapa ketika dia ini sakit kok kita ini nggak mau menjenguknya? Entah kita ini pura-pura tidak tahu, ataupun mungkin sibuk, ataupun mungkin yang lainnya. Nah, ternyata ini adalah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tidak menjenguk temannya yang sakit, nanti itu juga akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho napa dosa? Mboten. Tidak menjenguk teman kita ini ya enggak dosa. Cuman ini adalah suatu pelajaran bagi kita untuk senantiasa juga memperhatikan teman, ataupun memperhatikan tetangga, ataupun memperhatikan siapa saja yang kita kenal. Ada kesusahan, ya bagaimana kita bantu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai anak Adam, saya itu minta makan kepada engkau. Aku ke njaluk panganan yang kowe. Falam tutimni, saking pelite kowe panjenengan, kowe kok pelit banget. Aku njaluk panganan ora mbok wae. Saya minta makanan kamu tidak memberinya. Piye? Maka anak Adam mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya memberi makan engkau padahal engkau itu adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ama alimta, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya hamba saya tonggomu kalau rondo wis tuwek njaluk panganan yang sampean, tuman kamu tidak memberi makannya. Ama alimta, apakah kamu tidak mengetahui seumpama kamu itu memberi makan kepada dia, lawajata dzalika indi, sungguh kamu akan mendapatkan pahala dari saya. Terus niki contone namung napa? Contone niki njaluk maem utawa sak teruse niku njaluk unjukan. Tetapi kita ini tidak memberi. Enggak tahu kita ini mempunyai penyakit apa. Mungkin mikirkan terlalu banyak napa? Angan-angan kita pengen dapat ini, pengen beli ini sehingga melupakan tetangga kita yang bahkan itu hanya untuk makan saja kita nggak mau memberi. Maka kalau seumpama kamu itu ataupun kamu itu wahai anak Adam mau memberi dia, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kita dapatkan. Terus nak tiang niku pengen angsal ganjaran, sholat, nah niku angsal ganjaran, ngaji angsal ganjaran. Tetapi itu dalam waktu-waktu tertentu saja. Ketika kita ini berpikir sosial, berpikir masyarakat, bagaimana teman-teman kita bisa bantu dalam bentuk apa saja. Teman kita dalam keadaan susah, kita ini usaha membantu dalam urusan apa saja. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kebaikan kita. Entah itu kebaikan itu ya cuman sepele, mungkin ya muai es ataupun apa wonten pengamen njaluk. Lah niku diwai. Seumpama teng bangju niku wonten sing silver niku njaluk ya kadang nggih diwai. Walaupun dia ini usahanya seperti apa, ternyata dia ini cuman hanya minta. Dan itu juga hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu hadis yang untuk memberi pelajaran kita supaya kita ini peduli kepada sesama. Insyaallah niat niki nggih. Bukan sholat saja yang dikehendaki, tetapi juga berakhlak yang baik itu yang dikehendaki. Banyak orang yang masuk surga dengan apa? Dengan akhlak.
Ada suatu ulama ngaji sore kemarin itu. Ada seorang ulama ketika meninggal dunia dimimpikan oleh seseorang, "Syekh, gimana kabarnya sampean?" "Alhamdulillah, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang tempat saya enak." Lah apa itu sebab engkau itu ngaji terus? Mboten. Tidak. Lah napa gara-gara karangan kitabe sampean niku napa? Oke ngoten niku? Tidak. Utawa gara-gara poso sampean itu kata? Ya enggak juga. Nah, lah terus napa sebabnya sampean niku di sepura dening Gusti Allah? Ngene lho. Ketika saya nulis kitab, ngarang kitab, ternyata di situ mangsi saya itu ada air, kemudian semut itu minum di wadah air. Semut itu minum di wadah tinta saya. Ya saya melihat aja, tidak mengusir ataupun tidak mencelakainya, ya saya biarkan saja. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa saya. Padahal kan remeh ngoten niku. Wonten semut ngombe teng wadah mangsine tiyang ulama niku. Kemudian diumbarne mawon. Nah ternyata dengan sebab itu akhlak yang baik, maka beliau ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang dia ini masuk neraka gara-gara akhlaknya juga tidak baik. Napa niku? Wanita yang dia ini juga ahli ibadah, dia ini mempunyai peliharaan yang namanya kucing. Kucing itu terus dikurung terus sehingga tidak diberi makan. Mungkin niku lalai ataupun mungkin niku lali utawa mungkin gak eneng makman. Sing penting mati gara-gara mboten dikai panganan. Lah ternyata ditanyakan kepada Rasulullah, itu wanita masuk neraka. Maka banyak seorang yang dia ini gara-gara akhlaknya baik dengan siapa saja menjadikan diterima seluruh amalannya. Begitu juga sebaliknya, akhlak buruk juga mendatangkan dia ini masuk neraka. Bagaimana kita hari demi hari memikirkan akhlak kita, senantiasa peduli dengan sesama, sehingga kita ini masuk surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, insyaallah. Saiki fikihipun masalah qasar. Bukhari niku sampai pundi? Kula awiti saking qasar mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati. Fasal menerangkan qasar ataupun meringkas salat dan menjamak salat. Diperbolehkan bagi orang yang musafir untuk qasar salat yang jumlah rakaatnya itu ada 4 rakaat. La ghairuha, tidak selainnya, entah itu yang 2 ataupun 3, itu tidak diperkenankan untuk qasar. Terus kalau orang niku musafir dalam perjalanan dan perjalanan itu sudah sampai kepada batas yang diperbolehkan qasar niku meringkas salat. Mungkin kita sudah pernah berpergian sini Sumatera, sini Surabaya, sini Solo ataupun sini Jakarta. Lah itu dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk meringkas sholat yang 4 rakaat zuhur, yang biasa 4 rakaat diqasar ataupun diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar yang tadinya kalau tidak kemana-mana itu 4 rakaat, kemudian diqasar menjadi 2 rakaat. Sholat isya juga sama, diqasar menjadi 2 rakaat. Lah itu dengan 5 persyaratan. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Safarnya ataupun perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan. Bukan untuk kemaksiatan. Entah itu safarnya safar wajib. Contoh safar wajib niku seperti melakukan perjalanan yang jauh yang untuk mengkodok hutang ataupun ngelunasi utang. Tunggu di Mas, aku arep yang Jakarta, nyanggone Pak Lekku, nyapa sampean mriko? Saya mau bayar utang. Nah, utangmu akeh lho, 10 juta. Nah, jadi perjalanannya dia ini perjalanan yang wajib, sehingga
dia dalam perjalanan ketika waktu sholat, yang itu entah itu zuhur ataupun isya, entah itu asar, yang biasanya dikerjakan 2 rakaat menjadi, yang biasa dikerjakan 4 rakaat bisa dikosor, bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Niku. Kemudian ada safar-safar yang sunnah. Ada safar sunnah. Inggih menika contone napa? Silaturahim. Yang dikang, yang gene dulurku, dolan ae. Silaturahim. Nah, itu boleh kosor juga. Begitu juga safarnya safar mubah. Safar yang diperbolehkan. Contohnya napa? Ziarah wali. Contohnya napa? Jalan-jalan. Teng pundi ngoten niku. Ataupun contohnya malih safar kangge dagang. Nanti Mas, arep dagang yang Cirebon, nggih ngoten niku angsal mawon. Lah di situ diperbolehkan untuk napa niku, untuk kosor. Ada safar yang maksiat. Safar yang maksiat ataupun perjalanan melakukan diniatin untuk kemaksiatan yang disampean, yang Lampung. Lho aduh men nyapa? Dadi begal ning kono. Lah ngoten niku termasuk maksiat. Lah ketika maksiat itu tidak boleh untuk meringkas sholat. Kemudian yang nomor 2, ayyakuna antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon, yaitu 16 farsah. Jarak yang ditempuh perjalanan itu kurang lebih adalah 16 farsah. Nah itu diartikan ataupun diterjemahkan oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia ya kurang lebihnya 85 kilo. 85 kilo sini pun Pak. Sini Surabaya pinten kilo? 300-an. 300 kilo. Saestu? 191. 191. Nggih, ngoten niku pun luwih-luwih berarti. Lah seukuran 85 kilo niku pundi? Sini pundi? Nganjuk. Lah berarti perjalanan sini Nganjuk sudah diperbolehkan untuk meringkas sholat, untuk meringkas sholat. Kemudian wala tusabu muddata rujui, balik pulangnya itu sekitar tidak dihitung dari jumlah jarak. Jadi 85 kilo itu kapan? Berangkatnya saja sampai tujuan itu 85 kilo. Tidak boleh 85 kilo itu pulang pergi. Sini Madiun 18 kilo ya. Sini Madiun mungkin 18 kilo. Balik ping 5, oh ini berarti sudah kosor. Mboten angsal. Karena termasuk perjalanan yang pendek, perjalanan yang dekat, maka itu tidak diperbolehkan untuk kosor. Kemudian yang ketiga, ayakuna al-qasiru mu'adiyan lis-sholati ar-rubaiyati. Yang ketiga adalah orang yang kosor di perjalanan itu mengkosor sholat yang di waktu itu juga. Jadi contohnya waktu ini adalah perjalanan. Nah ini waktu zuhur. Lah zuhur yang bagaimana yang bisa dikosor? Ya dalam perjalanan itu yang di hari itu juga. Maka di sini tidak diperbolehkan. Dulu mungkin pernah meninggalkan sholat selama 3 tahun dan sekarang sudah tobat, kemudian melakukan perjalanan jauh. Wis menak-menak aneh ini waktu napa perjalanan ngoten niku langsung aku tak niati kodok sing dhisik kae dengan cara kosor. Nah itu enggak boleh, karena yang diperbolehkan untuk dikosor adalah sholat di hari itu saja, tidak boleh yang lainnya. Kemudian yang nomor 4, ayanwiya al-musafiru al-qasra. Kemudian yang nomor 4 adalah orang musafir niat kosor, niat meringkas sholat. Kosor ki kosor nopo? Meringkas sholat. Aslinya 4 menjadi 2. Lah kapan waktu niatnya? Ma'al ikhrami, ketika takbiratul ikhram. Ketika takbiratul ikhram Allahu Akbar, di situ kita niat sholat wajib duhur, fardu duhur, kemudian ditambahi lafadz qasron, usolli fardhu duhri
qasron makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur secara qasar menjadi makmum lillahi ta'ala. Nah umpama diringkas, usolli fardhu duhri qasron makmuman lillahi ta'ala mboten disebataken ing dalem manah niku mboten masalah. Nah niki bab napa niku bab niat. Sampun niku sampun. Niat itu di dalam hati. Ketika takbiratul ihram. Lah waktu salat ngeten niku Allahu Akbar, hati kita harus niat menghadirkan salat duhur di waktu itu. Nak dilafataken usolli fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala. Lah niku dibatin teng ati. Karena niat itu bukan dilafatkan saja. Hakikat niat adalah di dalam hati. Mafhum niki? Insyaallah nggih. Nah, dados nek saumpami kita saderenge salat niku usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala baru Allahu Akbar, kok hati itu tidak niat. Lah sebetulnya niku dereng pas. Melafatkan niat itu hukumnya adalah sunnah, tetapi niat itu sendiri dikerjakan di dalam hati. Kapan waktunipun? Waktune nalikane takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, hati kita harus ada kerentak usolli fardhu dhuhri arba'an lillahi ta'ala. Ketika bar ya nggih pun selesai, harus selesai. Lah ketika qasar, ketika sholat duhur ditambahkan niatnya usolli fardhu dhuhri qasron secara qasar makmuman lillahi ta'ala. Ngoten niku. Jadi ditambahi qasron mawon. Wis boten qasron sing penting qasar, wis boten masalah. Berarti maksudnya napa meringkas. Kemudian nomor 5, dalam qasarnya itu tidak diperbolehkan untuk menjadi makmum kepada orang yang tidak safar ataupun menjadi makmum orang yang sholatnya itu sempurna 4 rakaat. Contohnya sholat teng Masjid Agung. Nah niku ternyata makmumi dengan Pak Kiainya di situ, padahal di situ tidak dalam perjalanan dan saya dalam perjalanan. Nah kok makmum kepada yang tidak qasar itu tidak boleh. Harus bermakmum dengan orang yang sama-sama qasar. Seumpama tidak ada teman qasar, ya sholat dhewe mawon mboten masalah. Sing penting ora napa niku bareng karo sing mboten qasar. Nah niku perlu diingat-ingat bahwasanya dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan. Rukhsah niku napa? Perkara yang dulunya sulit kemudian menjadi gampang. Itu namanya qasar. Aslinya 4 rakaat kemudian dikosor menjadi 2 rakaat. Mungkin nggih sampean-sampean niku mungkin sering perjalanan jauh dugi duka teng pundi, lan niku diantarane napa ilmune niku wonten istilah qasar. Qasar niku ada 5 persyaratan tadi itu, dan yang perlu diingat-ingat itu adalah jaraknya 85 kiloan ataupun ke atas, bahkan ke atas itu wajib boleh. Kemudian niatnya itu di dalam hati. Yang nomor 3, dia ini safarnya tidak dalam acara maksiat. Kalau maksiat mboten angsal. Ngoten niku. Dan dia tidak boleh makmum dengan orang yang tidak qasar. Mugi-mugi sekedhik niki ndadosaken wawasan kita ing dalam agama niki. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.